Pertanyaannya, kalau Presiden tidak mau menyerahkan RUU-nya atau belum siap menyerahkan RUU-nya, DPR itu nggak bisa membatalkan karena DPR tidak punya kewenangan membatalkan Perpu. Baik Pak, cuman memang mungkin yang memang hal yang paling menarik itu adalah ketika adanya imunitas kepada anggota-anggota KSSK ini demi untuk menyelamatkan negara, kerugian tidak dihitung, kemudian tidak dapat dituntut perdata, baik secara perdata, pidana maupun kebijakannya tidak dapat diturunkan. Dan yang menarik juga Pak, kerugian negara ini juga dihitung, defisit anggaran itu dilepas di apa istilahnya Pak ya, defisitnya itu jadi diperbolehkan sebanyak 3% gitu, defisit anggaran dinaikkan 3%. Nah, terkait dengan hal tersebut, kan ada anggota DPR nih Pak, anggota DPR sebagai pengawas, punya fungsi untuk pengawasan anggaran. Terkait dengan Perpu ini, kira-kira itu fungsi penganggaran dari anggota DPR itu tersebut, apakah masih berfungsi atau tidak? Dengan kita berasumsi bahwa ini akan terus berlaku Perpu ini, gitu Pak. Ini yang jadi masalahnya ya. Ya, saya mungkin melihat defisit anggaran 3% itu ya bukan domain saya untuk menjawab karena itu kebijakan politik ekonomi ya, kan basic saya tata negara. Jadi saya melihatnya ini dari konteks tata negaranya. Gitu. Jadi kalau Anda tanya tadi bagaimana fungsi monitoring ya, fungsi budgeting yang dimiliki oleh DPR terhadap eksekutif, nah itu bagaimana konteksnya. Saya lagi-lagi kita balik dulu dalam keadaan bahaya ini. Orang ini fokusnya di dalam melihat Perpu COVID ini, ya ini Perpu COVID adalah seperti sebuah produk legislasi normal. Nah, padahal Perpu COVID ini adalah produk legislasi yang kalau saya bilang itu yang dibuat dalam kondisi extraordinary condition. Jadi dalam keadaan yang luar biasa. Jadi pemerintah mungkin pakai paradigma yang banyak negara memang kalau dalam keadaan bahaya, Anda boleh melakukan kebijakan apapun. Bahkan legislatif itu kontrolnya hanya sedikit. Kontrol legislatif itu sedikit. Nah, ada negara yang menerapkan demikian. Ini biasanya negara-negara yang eksekutifnya itu strong. Jadi eksekutif heavy ya, strong ya. Sistem presidensial pun salah satunya seperti itu, hampir seperti itu modelnya. Nah, ketika di Indonesia ini bagaimana konteksnya? Perpu COVID ini bukan dibuat sepihak oleh pemerintah. Ya. DPR pada saat itu nggak ikut. Nah, harusnya ini kan dibuat bersama-sama sama DPR kan. Harusnya dibuat bersama, karena ini kan produknya ya menyangkut hajat hidup orang banyak, kemudian masalahnya sensitif dengan masalah budgeting. Harus dibuat bersama-sama dengan DPR. Presiden cuman kan karena lagi masa pandemik katanya itu sulit, jadi akhirnya Perpu ini dibuat oleh pemerintah secara sepihak, karena memang Perpu itu sepihak ya, pemerintah dulu baru kemudian kalau di pasal 22 ayat 1 itu memang dia bilang dalam hal iwal kegentingan memaksa Presiden dapat menetapkan Perpu katanya. Kemudian pasal 22 ayat 2-nya itu bilang kemudian dalam masa persidangan selanjutnya Presiden Perpu ini harus diajukan ke DPR untuk ditolak atau disahkan seperti itu. Nah, kemudian ini yang jadi pertanyaan saya, ini Perpu COVID ini ditetapkan tanggal 31 Maret 2020. Tanggal 31 Maret itu adalah tanggal pada saat DPR sedang bersidang. Jadi DPR itu masih bersidang, belum reses. Harusnya ini Perpu ini sesegera mungkin 31 Maret itu langsung diserahkan ke DPR. Karena DPR masih bersidang, mereka belum reses. Nah, baru kemudian kan sampai muncul pertanyaan kan, ini Perpu ini kok cepet banget sekarang udah jadi undang-undang. Nah, gitu. Nah, ini yang saya bilang, tidak ada pembahasan yang holistik terjadi dalam pembuatan Perpu ini. Jadi Perpu ini sebenarnya adalah murni penafsiran pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. Ini adalah murni perspektif mereka. Jadi kalau Anda bilang bagaimana peran DPR selanjutnya mengenai defisit sampai dibolehkan 3%. Loh, ini kan Perpu COVID versinya pemerintah, karena yang dibuat oleh pemerintah.
Nah, Tapi kan memang pada ketika akhirnya yang justru disahkan juga Pak gitu sama ya DPR gitu kan. yang justru jadi pertanyaan saya itu adalah DPR ini di dalam Undang-Undang 212 2011 itu ketika Perpu diajukan kepada DPR, DPR ini cuma dua saja jawaban, menyetujui atau menolak kan gitu. Nah, kemudian dalam proses menyetujui atau menolak ini kan pasti ada pembahasan walaupun sedikit ya. Nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk Perpu datang, setuju nggak, tolak nggak, orang isinya aja nggak tahu juga. Iya, cuman makanya itu pasti ada pembahasan. Baik itu pembahasan yang betul-betul serius maupun pembahasan yang sifatnya politis ya. Nah, jadi ini mencurigakan sebenarnya. Saya bilang bukan menjelekkan apa, tapi ini mencurigakan. Banyak perpu lain itu yang dibuat itu menimbulkan polemik yang besar di DPR. Tapi perpu COVID ini sama sekali tidak menimbulkan polemik di DPR. Bahkan cenderung rata saja, mengalir saja. Dibuat tanggal 31, kemarin belum sampai 1 bulan loh. Udah lebih sebulan lah. Nggak sampai berbulan-bulan. Bahkan ada perpu yang sampai sekarang itu belum ditetapkan jadi undang-undang. Perpu 23 1959 itu dari tahun 59 sampai sekarang masih perpu itu ya. Tentang pertanahan. Anda bayangkan. Bukan tentang keadaan bahaya. Tentang keadaan bahaya. Oh ya. Tentang keadaan bahaya itu sampai sekarang itu bentuknya masih perpu, belum disahkan, belum ditolak, belum diterima, ngambang. Nah, makanya saya bilang ini perpu ini kok sangat cepat sekali gitu loh dalam hanya tempo sekian bulan dan ketika sedang di GR ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan perlu jadi pertanyaan. Saya tidak mau berspekulasi politis di sini karena memang spekulasi politik itu ranahnya ahli politik ya, hukum tata negara. Kita harus berspekulasi berdasarkan hukum, paradigma hukum kita. Nah, memang kalau rasionalitas hukum kita bilang ini terlalu cepat. Sebuah produk perpu yang kontroversial, yang kemudian dibuat dalam keadaan bahaya, yang otomatis potensi abuse-nya itu ada ya. Saya tidak bilang ini abuse dilaksanakan, tapi potensi abuse ada. Ingat, sebuah produk yang dibuat dalam keadaan bahaya itu pasti out of control. Dia tidak bisa diawasi secara langsung, dia tidak bisa dimonitoring karena dibuatnya dalam keadaan bahaya. Ini kan bahaya. Saya menafsirkan pandemik ini adalah keadaan bahaya di Indonesia. Jadi kendati dengan namanya darurat kesehatan, tapi ini masuk dalam emergency spare, dia masuk dalam ranahnya emergensi. Nah, kita melihatnya itu seperti itu, terlalu cepat perpu ini dibuat sehingga DPR ya nggak punya waktu untuk juga mengkritisi isi yang ada di dalam perpu tadi, ya disahkan saja. Saya nggak tahu, mungkin ranah politik lebih kuat di sana ya, karena ya mungkin mayoritas partai yang ada di DPR adalah pengusung presiden. Ya saya nggak tahu. Mungkin yang kedua juga mereka memandang ini kan dalam keadaan bahaya. Bisa jadi negara harus bertindak cepat. Kalau kita batasi terlalu lama, mungkin penanggulangannya terlalu lama. Cuman yang saya inginkan di sini adalah DPR kendati dalam keadaan bahaya, dia tetap harus menjalankan fungsinya itu. Dia kan punya fungsi monitoring, fungsi budgeting, sama fungsi legislasi ya. Fungsi monitoring ini harus tetap dilaksanakan dalam keadaan bahaya. Jadi mereka, kalau sekarang kan DPR kan malah bahas yang lain ya, seperti undang-undang omnibus, undang-undang cipta lapangan kerja, yang hal-hal yang kira-kira itu bisa dipending nanti sampai selesai masalah keadaan bahaya. Kita fokus dulu dari keadaan bahaya itu. Bagaimana DPR juga mengajukan produk mengenai ini loh yang harus saya lakukan. Misalnya DPR juga mengajukan RUU versi dia mengenai yang harus dilakukan negara dalam memulihkan ini adalah seperti ini. Nah, jadi negara juga punya masukan, punya pertimbangan gitu. Jadi produknya nggak murni dari pemerintah saja. Kayak sekarang kan perpu COVID yang disahkan dari undang-undang kan murni produknya pemerintah. Undang-undang satu-satunya peran DPR di situ cuma mengesahkan, tidak ada pembahasan. Karena dalam perpu tidak ada pembahasan. Itulah kira-kira memandangnya. Cuman yang menarik satu lagi Pak, terkait dengan perpu tadi. Sebenarnya memang perpu ini dia bukannya punya memang masa berlaku ya Pak ya. Kalau misalnya memang sudah dalam waktu yang ditentukan tidak disetujui oleh DPR, bukannya harusnya itu batal jadi peraturan yang mengikat. Kembali kepada Perpu tahun 56 tadi Pak, yang tentang keadaan bahaya yang sampai sekarang nggak disahkan juga gitu.
Itu sebenarnya hukum kita mengaturnya seperti apa, Pak? Di Perpu itu tidak ada batasan. Kita nggak punya batasan. Misalnya gini ya, kayak undang-undang ya, kan dalam proses pembentukan undang-undangan itu ada tahapannya itu ada perencanaan, baru perencanaan penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Itu lazim dalam pembentukan peraturan kita, peraturan undang-undang kita. Nah, untuk Perpu sendiri, dia ini punya spesialis, ada kekhususan lah dia gitu. Karena ini adalah produk yang dibuat secara sepihak oleh Presiden untuk menanggapi keadaan yang genting luar biasa. Dasar hukumnya pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Di undang-undang tersebut itu tidak dijabarkan. Beda dengan undang-undang ya. Undang-undang yang sudah melalui pembahasan dan persetujuan bersama tapi Presiden tidak mau menandatanganinya, dalam 30 hari dia otomatis berlaku jadi undang-undang. Ada ketentuan tersebut. Ya, beda dengan Perpu. Iya, beda dengan Perpu. Perpu ini tidak punya batasan waktu. Kapan batasan waktu Perpu? Perpu ini punya batasan waktu ketika dia diterima, kemudian disahkan menjadi undang-undang, atau kemudian ditolak, kemudian pemerintah membuat undang-undang tentang pembatalan Perpu. Ada dua. Jadi kapan dia diterima sama kapan dia ditolak saja. Pertanyaannya adalah kapan DPR mau terima, kapan DPR mau menolak. Jadi ini akan terjadi panjang terus. Padahal di dalam klausulnya di Undang-Undang 12 pada masa persidangan berikutnya, RUU ini harus sudah diajukan, kemudian harus diterima atau ditolak oleh DPR. Nah, berarti kan ada dua pihak di sini yang terlibat. Presiden setelah mengeluarkan Perpu, kemudian menyiapkan RUU-nya. Menyiapkan RUU tentang Perpu ini tadi, biar disahkan sama DPR. Pertanyaannya, kalau Presiden tidak mau menyerahkan RUU-nya atau belum siap menyerahkan RUU-nya, DPR itu nggak bisa membatalkan. Karena DPR tidak punya kewenangan membatalkan Perpu. DPR hanya punya kewenangan menolak atau menerima Perpu yang diajukan RUU-nya ke DPR. Nah, ini polemik sampai sekarang. Kalaulah Presidennya tidak mau, pemerintah ya tidak mau mengajukan RUU ke DPR, yang mau ditolak sama DPR ini apa? Ya, apa yang orang nggak ada yang diajukan. Iya, benar. Nah, seandainya. Nah, tapi ini kan diajukan ya. Ini konteksnya diajukan. Ini kan kita bahas mengenai Perpu itu punya batasan berlakunya enggak? Undang-Undang Keadaan Bahaya, Perpu Darurat Keadaan Bahaya 2359 itu kan dibuat versi Soekarno pada masa itu. Sampai di masa Soeharto karena dianggap relevan, ya kita pakai saja katanya. Bahkan sampai di era reformasi ketika Habibie menjadi presiden di era transformasi, menetapkan darurat militer di Timor Leste tahun 1999, itu dia masih pakai Perpu 23 1959. Bahkan terakhir kali Megawati tahun 2003 ketika dia menetapkan status darurat militer di Aceh, dia itu masih pakai Perpu 2359. Berarti ini kan berlaku terus sampai sekarang ini kan. Digunakan terus sampai sekarang ini kan. Berarti bayangkan dari tahun 1959 sampai terakhir digunakan, bahkan kemarin terakhir sempat disinggung mau dipakai darurat sipil. Itu dasarnya Perpu. Tuh, Anda bayangkan. Sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, makanya saya bilang, karena undang-undang kita ini memang, sistem hukum kita, ataupun peraturan kita mengenai pembentukan peraturan, tidak memberikan batasan sampai kapan Perpu ini bisa berlaku. Nah, satu-satunya batasan adalah ketika DPR menerima atau menolak Perpu ini menjadi undang-undang. Itu saja. Di luar dari itu, ketika dia tidak diajukan kepada DPR, ya misalnya RUU-nya nggak diajukan sama pemerintah ini, DPR itu ya nggak bisa membatalkan, orang produknya nggak ada yang mau dibatalkan. Karena Perpu ini produk sepihak Presiden. Gitu. Paling mereka melalui kekuatan politisnya ya, mungkin ya kalau mereka memang nggak senang ya, DPR nggak senang dengan Perpu ini. Kemudian dia bisa menggunakan fungsi-fungsi dia di misalnya fungsi monitoringnya, dia bisa juga menggunakan angket nanti atau interpelasi atau apa dengan hak-hak dia itu, kemudian dia itu meminta Perpu ini dibatalkan, bisa memang. Cuman kalau kita melihat dari konteks hukumnya ya, memang celahnya itu cuma satu, dia diterima atau ditolak sama DPR. Selama DPR tidak menerima dan ditolak, selama itu juga lah Perpu itu berlaku. Nah, makanya sekali lagi saya jelaskan, itu kalau dalam keadaan normal. Perpu yang dibuat dalam hal ihwal kegentingan, memaksa yang tidak masuk kategori emergency condition atau extraordinary condition.
Nah, kalau Perpu COVID ini adalah produk yang dibuat di dalam kondisi extraordinary condition. Harus ada batasan waktu yang jelas. Tidak hanya Perpu, semua jenis produk hukum, baik itu yang sifatnya basicing ataupun regeling, kalau Perpu ini kan regeling ya, tapi kalau dia yang basicing itu kayak Kepresnya saja. Presiden menetapkan Kepres nomor 11 2020 itu tanpa batasan waktu yang jelas. Masyarakat kita ini sekarang kan ambigu. Sampai kapan kira-kira saya boleh keluar? Sampai kapan kemudian PSBB ini berakhir? Nggak ada batasan waktu. Jadi mereka tetapkan saja terus sampai panjang sampai tidak berkesudahan. Ya memang saya tidak bisa menyalahkan pemerintah ataupun apa, mereka harus bikin kebijakan yang punya batasan waktu karena pandemi ini kan dia tidak terikat waktu ya. Dia tidak terikat waktu. Jadi penyakit ini tuh tidak seperti sistem yang apa namanya, yang buatan artificial. Dia bisa kita bisa melihat kapan dia berakhir, kapan dia dimulai. Tapi ini kan sifatnya itu alam ya. Alam itu kan unpredictable gitu. Jadi balik lagi ke sana. Jadi kalau bicara mengenai batasan Perpu itu dibatasi ketika dia diterima ataupun ditolak oleh Presiden setelah RUU yang untuk mengesahkan Perpu itu diajukan kepada DPR. Jadi nggak ada batasan waktu Perpu itu. Itu. Kemudian Pak, ini kita bahas tentang potensi abuse of power dari anggota KSSK ini Pak. Kan ada kecenderungan untuk abuse tadi terhadap dalam mengeluarkan kebijakan dalam anggaran ataupun biaya-biaya yang keluar dalam menangani COVID ini kan memang patut kita curigai akan terjadinya abuse gitu, akan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Nah, kan ada Perpu COVID yang sudah disahkan jadi undang-undang. Kemudian ada juga undang-undang anti korupsi. Nah, apakah memang secara hukum ya dilegalkan berlindung di balik pasal 27 ini, Pak? Untuk mengakali, karena kan memang di undang-undang anti korupsi sendiri kalau misalnya dia kalau misalnya dia menyalahgunakan anggaran dalam rangka keadaan bahaya seperti ini kan ada hukuman mati. Apakah memang secara hukumnya ini bisa berlindung dalam pasal 27 itu, Pak? Jadi sebetulnya ketika terjadi seperti ini kan tabrakan undang-undang ini, Pak. Yang mana yang didahului? Ya. Nah, kita lihat rezimnya dulu ini. Kita lihat rezimnya. Balik ke rezim. Undang-undang itu kan setara dengan undang-undang ya. Yeah. Baru kemudian kalau ada pertentangan antara undang-undang yang setara, dia pakai namanya maksim atau postulat hukum atau yang kalau kenal itu dengan istilahnya lex spesialis, lex generalis. Nah, itu kan postulat hukumnya. Jadi kalau dalam Islam namanya qaidul fikih atau kaidah usuliyah itulah. Jadi ada model-model mempertimbangkan hukum seperti itu. Nah, jadi konteks yang seperti ini itu melihatnya adalah penegak hukumnya berpijak dalam konteks yang mana. Misalnya penegak hukum berpijaknya, saya ini sebagai penegak hukum, rujukan saya bukan KSS, bukan undang-undang COVID ya, undang-undang 2020. Rujukan saya itu adalah 31 tahun 1999. Setiap orang katanya, tidak ada batasan di sana loh. Frasa setiap orang itu kan frasanya luas. Setiap orang ya dengan sengaja. Jadi semua orang tanpa memandang siapa dia, dengan apa dia, kalau dia melakukan korupsi, memulai semua unsur delik korupsi yang terkandung dalam pasal dalam undang-undang tipikor itu tadi, dia bisa dipidana, tetap bisa dipidana. Nah, kemudian kalau mereka itu berlindung selama ada itikat baik, kan kata-kata di pasal 27, 29 itu kan katanya selama melaksanakannya dengan itikat baik. Harusnya kalau orang ya, misalnya ada penyelenggara yang diatur dalam undang-undang tentang undang-undang COVID ini, melakukan penyimpangan terhadap praktek hukum, misalnya penyimpangan terhadap praktek anggaran, baik itu secara sengaja, dengan sengaja ya memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau korporasi, dia buktikan saja di pengadilan mengenai itikat baiknya. Nah, jadi pengadilanlah kemudian yang menyimpulkan dia memenuhi unsur itikat baik atau tidak. Jangan undang-undang ini kemudian memplot. Mereka itu sudah pasti beritikat baik gitu loh. Itu kan bukan domainnya undang-undang lagi. Karena penafsiran itikat baik ini kan dia bukan penafsiran yang bisa ditafsirkan secara jelas atau kasat mata gitu. Tapi dia ditafsirkan itu dengan bukti
bukti yang jelas, kemudian melihat kronologinya, kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan pembelaan-pembelaan yang dilakukan, itu cuman kita bisa ngelihatnya dengan cara pandang itu. Jadi ketika Perpu COVID ya, undang-undang COVID ini menjadikan itikat baik itu sebagai salah satu unsur yang melekat dalam undang-undang, seakan-akan memberikan stigma setiap penyelenggara atau nama yang diatur atau jabatan yang diatur dalam undang-undang COVID ini 2020 ini otomatis beritikat baik selama mereka menyelenggarakan fungsinya atau menjalankan kewenangannya. Sehingga mereka tidak bisa diperdata, tidak bisa dipidana, tidak bisa dituntutkan. Nah, ini kan sangat ambigu ya kita akan lihat praktik ini yang dibatasi dengan kayak itikat baik, kemudian menutup semua celah penegak hukum untuk masuk. Jadi penyelenggara cukup bilang, oh kami sudah melakukannya dengan itikat baik. Sehingga dengan demikian penyelenggara nggak bisa melakukan, penegak hukum nggak bisa melakukan penyidikan, nggak bisa masuk ke dalam perkara. Ini kan sangat aneh gitu loh. Maksud saya, biarkanlah mekanisme hukum yang bekerja untuk menafsirkan apakah penyelenggara ini punya itikat baik atau tidak. Jangan mereka sendiri yang secara parsial bilang, saya sudah beritikat baik, sehingga saya tidak bisa dipidana, saya tidak bisa digugat perdata, saya juga bahkan kebijakan saya tidak bisa ditunkan, gitu seperti itu. Jadi inilah yang, kalau kita ngelihatnya, saya cukup bilang, penegak hukum menggunakan undang-undang yang mana, kemudian penyelenggara menggunakan undang-undang yang mana. Ini kan ada dua pihak ini, ya kan? Antara penyelenggara yang tetap menggunakan undang-undang COVID sebagai jubah untuk berlindung dia, sama undang-undang penegak hukum yang menggunakan undang-undang tipikor, baik undang-undang ini bencana juga mengatur masalah pidana di dalamnya untuk sebagai instrumen mereka dalam menangani perkara. Jadi kan hidup ya. Kalau ditanya, ini bagaimana menyikapinya? Masing-masing sikapin saja. Penegak hukum silahkan gunakan instrumen yang biasa Anda gunakan. Ya bagi penyelenggara yang diatur dalam undang-undang, ya mungkin Anda bisa saja gunakan itu. Cuman mekanismenya, menurut saya, ini harus diselesaikan di meja pengadilan. Jadi pengadilanlah yang berhak menentukan atau menilai seberapa jauh itikat baik ini ada dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Jadi kalau dia memang memenuhi unsur itikat baik, maka itu bisa ya bisa dibenarkan, Anda tidak jadi pidana kan gitu. Atau Anda tidak bisa digugat perdata karena Anda punya itikat baik. Tapi selama tidak ada yang membuktikan itikat baik ini, atau itikat baik hanya dibuktikan secara sepihak, itu menurut saya itu absurd. Jadi proses penegakannya itu absurd. Gitu loh. Kemudian Pak, ini satu hal yang menarik lagi. Apakah memang dalam hukum kita ini dimungkinkan seseorang itu kebal, kita menyebutnya kebal ya, kebal hukum. Karena kan ini juga nggak bisa dituntut pidana, perdata, kebijakan yang nggak bisa ditunkan. Berarti kan kita bisa menyebut ini adalah suatu kekebalan, imunitas hukum dari seseorang dalam melakukan kebijakan-kebijakan terkait dengan COVID ini sendiri. Apakah memang dimungkinkan atau memang dalam hukum kita ini bisa sesuatu perbuatan itu mendapatkan imunitas hukum? Karena kan kita menganut prinsip equality before the law kan Pak, semua orang sama di mata hukum. Kira-kira demikian. Gimana kira-kira Pak? Jadi kalau kita ngelihat apakah, ini balik rezim ya, maka saya selalu menekankan rezimnya, biar orang tuh sadar. Kita hidup di dalam dua rezim. Pertama, rezim ordinary condition. Itu rezim biasa ya, hukum tata negara normal kalau kita bilang. Jadi semua pelaksanaan, semua operasional negara itu bisa digunakan dengan sistem yang normal, seperti biasa. Nah, ada lagi namanya itu rezimnya itu, kalau Herman Sihombing bilang itu namanya extraordinary condition. Itu Jim Lee juga bilang extraordinary condition. Jadi namanya hukum tata negara darurat yang berlaku. Ini paradigma. Jadi paradigma tata negara itu bukan hanya hukum tata negara dalam normal ya, hukum tata negara dalam keadaan darurat itu juga ada dalam konteks hukum tata negara. Jadi ngelihatnya ada memang paham yang menyatakan hukum itu tidak bisa dibuat atau tidak bisa ditegakkan senormal mungkin seperti keadaan normal selama dalam keadaan bahaya. Itu Carl Smith ya. Kalau Carl Smith ini kan salah satu proponennya, itu dia bilang hukum itu bukan bagian dari keadaan bahaya. Dalam keadaan bahaya, hukum itu tidak bisa digunakan. Nah, jadi fungsi semuanya. Nah, itu Carl Smith. Anda boleh baca bukunya Carl Smith. Dalam bukunya
dictatorship. Nah, Anda juga bisa baca bukunya Giorgio Agamben. Jadi Giorgio Agamben itu bilang dalam bukunya State of Exception. Ada yang pahamnya seperti itu. Jadi tidak ada hukum dalam keadaan bahaya. Karena keadaan bahaya itu sendiri justru penanggulangan keadaan bahaya itu cenderung kadang-kadang itu menyalahi hukum. Nah, itu adalah paradigma. Kemudian, kalau pernah dengar nggak Kak Maxim, necessitas habeat non legem. Jadi hukum, jadi necessitas habeat non legem. Jadi dalam keadaan bahaya atau dalam keadaan tertentu, hukum itu nggak bisa digunakan. Nah, itu ada maksimnya. Jadi necessitas habeat non legem. Ada juga yang bilang necessitas legem non habet. Jadi banyak istilahnya. Cuman intinya itu sama, dia bilang keadaan tertentu itu menafikan keberadaan hukum. Nah, tapi ada lagi memang pendapat itu nggak berdiri sendiri. Ada pendapat juga yang bilang keadaan apapun harus tetap masuk dalam legal sphere. Baik itu keadaan bahaya seperti apapun untuk masuk legal sphere. Karena dalam konsep bernegara, apalagi negara yang punya konstitusi ya, yang punya konstitusi, setidaknya kalaulah konstitusi sendiri ini sudah tidak dipatuhi dalam keadaan bahaya, maka negara kan sama sekali tidak ada. Karena dasar berdirinya negara kan konstitusi. Jadi ketika konstitusi sendiri itu tidak dipatuhi, maka kita menganggap konstitusi tidak ada dan negara bisa bubar. Nah, paham yang mengatakan seperti itu. Mereka itu berpendapat negara dalam keadaan apapun, mau dalam keadaan bahaya, mau dalam keadaan normal, tetap harus tunduk dalam rezim hukum. Nah, kemudian baru kita, kalau dua paradigma ini kita sudah paham, baru mulai kita masuk. Apakah setiap orang, apakah wajar punya imunitas dalam hukum? Gak ada imunitas. Mungkin kalau paham kita pakai paham yang legal sphere tadi ya, paham yang satu lagi tadi, itu proponennya itu David Dezenhos atau juga Benjamin Walter. Dia bilang itu, dia punya maksim sendiri juga. Jadi maksimnya itu apa? Maksimnya itu ius fictio par excellence katanya. Ini tuh ngelawan asas necessitas habeat non legem tadi. Jadi mereka di perang maksim juga nih. Masing-masing di perang maksim. Jadi satu bilang ini harus rejim hukum, satu bilang ini nggak usah rejim hukum. Satu bilang orang punya kekebalan imunitas, satu orang bilang nggak ada, nggak bisa kebal. Ya. Jadi dua paradigma hukum. Nah, masuk kita ke Indonesia. Loh, kita lihat Indonesia ini pakai yang mana? Kan gitu pertanyaan. Ya. Apakah dia pakai yang state of exception tadi, yang bilang hukum itu nggak ada dalam keadaan bahaya, atau memang dalam keadaan seperti apapun hukum harus ada? Nah, kita ngelihatnya seperti ini saja konteksnya. Negara kita, kendati tidak secara eksplisit atau tidak secara strict mengatur kita ini masuk dalam rejim keadaan bahaya yang modelnya state of exception atau yang rejim keadaan bahaya state of emergency, tapi saya berpijak negara kita ini negara hukum. Pasal 1 ayat 3 itu langsung udah bilang negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ketika frasa ini dalam konstitusi kita berdiri, maka kondisi seperti apapun harus masuk dalam rejim legal sphere, masuk dalam rejim hukum. Karena itu udah langsung disebutkan dalam pasal 1 angka 3. Sementara pasal yang memberi kewenangan istimewa kepada presiden itu adalah pasal 12, jauh di bawah. Nah, undang-undang pertama kita, undang-undang dasar pertama kita itu pasal 1 angka 3-nya itu bilang Indonesia negara hukum. Jadi, secara tidak langsung kita tidak berbicara mengenai state of exception-nya Carl Schmitt ya, atau state of exception-nya Giorgio Agamben. Jadi, kita berbicara mengenai bagaimana hukum itu tetap berlaku dalam keadaan apapun. Ius fictio par excellence. Nah, berarti dengan demikian, setiap orang itu tidak boleh diberikan kekebalan hukum dalam keadaan bahaya sekalipun. Nah, karena potensi abuse dalam keadaan bahaya itu besar, maka pengawasannya juga harus besar. Nah, jangan dibatasi pengawasan dalam keadaan bahaya, karena semakin tinggi potensi abuse, maka kita nggak bisa semakin mengkerdilkan pengawasannya. Kalau timpang ini, wah ini gawat. Anda baca sejarah Nazi ya, itu kan lahirnya gara-gara Weimar Constitution. Jadi Adolf Hitler itu menggunakan paradigma keadaan bahaya untuk melegalkan kekuasaannya. Kita nggak mau itu terjadi di Indonesia. Nah, jadi konteksnya kalau ditanya, bisa tidak orang kebal? Nggak bisa dalam konteks hukum Indonesia, orang tidak bisa dianggap kebal dalam hal-hal apapun. Dia tidak ada. Hak imunitas itu hanya diberikan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya itu privilege, bukan masalah hukum. Mungkin hak imunitas, mungkin nggak seperti DPR kan punya hak imunitas kan, hak untuk tidak dapat dituntut
ketika dia memberikan pendapatnya dalam persidangan. Nah, itu nggak bisa dituntut, itu imunitas. Nah, tapi bukan berarti imunitasnya itu sifatnya itu bahkan sampai melakukan segala tindakan-tindakan yang menurut hukum itu dilanggar, itu dia bisa tidak bisa dihukum, enggak. Jadi konteksnya itu berbeda. Hampir semua konteks kalau kita berbicara mengenai hukum, Anda nggak akan pernah terlepas dari rejim hukum. Anda bisa tetap dihukum dalam rejim hukum. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Jadi tidak ada. Kalau paham saya belum menemukan satu referensi yang memberikan dasar hukum seseorang punya imunitas dalam keadaan tertentu. Tidak ada. Karena Indonesia sendiri tidak menganut set of exception. Saya bisa simpulkan itu. Kita menganut rejim legal spare. Dalam keadaan apapun, orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Kira-kira seperti itu. Satu lagi, Pak. Sebagai penutup. Ini kita memprediksi aja gitu. Prediksi Bapak, karena kan ini Perpu COVID ini sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi, Pak ya. Dilakukan oleh beberapa lembaga gitu. Salah satunya MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, yang menggugat pasal 27 ini juga, Pak. Menurut Bapak, kira-kira yang akan diputus oleh MK, apakah membatalkan rasa pasal 27-nya itu atau menolak? Prediksi aja kira-kira, Pak. Kalau ya mungkin hakim MK kan ya independen ya, mereka berpikir sendiri, mereka punya dasar pertimbangan sendiri. Saya melihatnya nggak dari bagaimana kemungkinan hakim MK menafsirkan, tapi saya justru melihatnya, saya melihatnya dalam konteks Perpu ini sendiri. Ingat, yang harus kita pahami adalah Undang-Undang Nomor 2, ya, ini kita bicara, kan ada hal yang perlu diuji, kan ada dua, materialnya sama formilnya. Ya. Ini kan mulai muncul gerusa-gerusuh, Perpu ini tidak memenuhi syarat lagi diajukan ke MK, JR, karena sudah berbentuk undang-undang. Ya. Yang harusnya diuji adalah undang-undang, bukan perpunya. Ada muncul pendapat gitu. Ya. Kemudian kedua itu adalah materialnya. Ya. Materialnya diatur pasal 27, 28, 29, ini kira-kira dikabulkan atau tidak sama MK. Jadi ada dua objek sebenarnya. Nah, saya bahas dari objek pertama. Perpu itu kan setara dengan undang-undang. Ya. Kemudian undang-undang yang mengesahkan Perpu itu kan kalau saya melihatnya itu jubahnya. Itu adalah bajunya. Badannya orangnya tetap sama. Ya. Orangnya tetap sama, itu Perpu itu. Jadi kalau secara bentuknya, apakah kemudian setelah undang-undang itu Perpu itu disahkan menjadi undang-undang, kemudian dia kehilangan dasar hukum untuk diuji, ingat, undang-undang sendiri itu tidak pernah memberikan kewenangan pengujian Perpu kepada MK. Tapi MK tetap berwenang kan menguji Perpu. Ya, MK tidak ada aturan yang menyatakan perselisihan Perpu atau sengketa atau yudisial terhadap Perpu diajukan kepada MK. Nggak ada kalimat seperti itu. Yang ada itu pengujian undang-undang itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Pengujian undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Tidak ada pengujian Perpu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar diselesaikan. Tapi MK tetap menerima Perpu kan sebagai objeknya, sebagai objek yang bisa diadili. Iya. Apa dasar perpikirannya? Karena memang Perpu ini setara dengan undang-undang. Kalau Perpu tidak punya tempat untuk diujikan, maka akan terjadi kekosongan hukum, katanya seperti itu. Makanya karena nilainya setara, maka bisa diuji. Hal itu juga paradigmanya juga harus dipahami ketika kita melihat apakah ketika Perpu jadi undang-undang masih bisa diuji atau enggak nih, atau dia otomatis gugur nih karena udah nggak memenuhi dasar syarat untuk diuji ke MK lagi. Menurut saya tetap bisa, hanya saja undang-undang kemudian yang mengesahkan Perpu COVID ini juga harus disandingkan untuk selanjutnya. Itu bisa jadi susulan, karena pokoknya Undang-Undang 2 2020 itu kan hanya mengatur masalah pengesahan. Isinya di dalam itu hanya menceritakan mengesahkan Perpu nomor 1 tahun 2020. Lantas materialnya di mana? Materialnya yang masih ada di dalam tubuh Perpu ini. Makanya oleh sebab itu, dia tetap relevan. Ya menurut saya pribadi ya, dia harusnya tetap relevan untuk diuji. Karena ini kan masih berkaitan. Hanya saja mungkin pemohon ya dalam hal ini itu cukup menyertakan saja undang-undang yang mengesahkannya itu. Cukup saja disertakan saja. Karena memang objek yang mau diuji ini, ingat, Undang-Undang nomor 2 2020 itu nggak ada pasal 27.
Yang ada pasal 27 itu di Perpu nomor 23/99. Iya. Jadi kan aneh. Kalau kita menguji undang-undang, tapi pasal 27-nya itu ada di Perpu, nah masa Perpunya nggak usah diujikan, aneh ya. Jadi saya kira itu nggak ada masalah ya. Tetap saja mungkin dilengkapin saja dengan undang-undangnya. Mungkin nanti redaksinya itu diubah. Jadi tidak lagi Perpu 1/2020, tapi Undang-Undang nomor 2/2010 tentang pengesahan Perpu nomor 1/2020. Jadi tenang. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai apakah pasal 27, 89 ini dikabulkan oleh MK atau tidak. Kalau mau berspekulasi sebenarnya, mungkin saya ngelihatnya pasti ada dissenting. Dissenting opinion, pasti Pak. Pasti antara kalangan MK itu kemungkinan besar ada dissenting. Saya nggak bisa bilang yang mana yang menang ya, tapi saya bisa bilang pasti ada dissenting. Karena ini nggak bisa sampai majority decision, itu nggak bisa, majority opinion itu nggak mungkin tercapai dalam konteks yang seperti ini. Pasti ada dissenting opinion ataupun mungkin concurring opinion ya. Jadi semua mungkin ya, karena memang objeknya beda. Kemudian hakim MK kan punya paradigma masing-masingnya. Mereka tuh ada 9-nya punya paradigma masing-masing mengenai apakah status produk hukum dalam keadaan bahaya itu bisa dibuat dengan seluas-luasnya. Ada punya, mungkin juga hakim MK ada punya pendapat dalam keadaan bahaya sekalipun hukum itu harusnya lebih strict, lebih bisa bertanggung jawab, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang berpaham seperti itu. Mungkin ya kemungkinan besar ya ada dissenting, walaupun 1-2 pasti ada dissenting. Saya melihatnya dari untuk materialnya, tapi kalau untuk bentuk formilnya saya yakin hampir semua mayoritas hakim MK itu pasti akan tetap menerima, karena memang masalah ini kan cuma masalah bajunya saja ya, tapi material, ya namanya kan bukan uji material, bukan uji formil gitu loh. Undang-undang itu kan bentuk formilnya, kan kita kan uji material. Judicial review itu kan uji material, bukan uji formil ya. Kalau uji formil itu nggak sampai nggak domainnya MK. Kalau uji formil itu bisa pakai legislative review, mungkin ya DPR bisa langsung mengujinya, mempermasalahkan sedari awal mungkin. Kalau saya paham saya seperti itu, kira-kira gitu. Ini beneran penutup Pak. Satu lagi, karena ini saya cukup penasaran gitu. Seharusnya sebenarnya negara, dalam hal ini pemerintah gitu, harusnya dia melakukan kebijakan-kebijakan seperti apa selain melakukan perpunya. Kalau misalnya dalam keadaan bahaya, mungkin kita sepakat ya Pak, ini masih dalam keadaan bahaya gitu. Tapi apakah memang mengeluarkan perpu ini yang sudah jadi undang-undang ini, apakah langkah yang tepat atau tidak? Dari segi ini sebenarnya nih Pak. Iya, saya melihatnya ya lagi-lagi dari konteks hukumnya. Mungkin keadaan bahaya itu kan aspek yang bersinggungan itu banyak. Ya bisa ada aspek hukumnya, aspek sosial, ekonomi. Dalam keadaan bahaya seperti ini paling diserang itu adalah selain masalah kesehatan itu ekonomi. Ya kesehatan itu udah pasti diserang. Teman efek dominonya kemana? Ekonomi. Kalau negara anjlok, kita khawatir nanti ada namanya new order atau orde baru. Jadi orde baru ini adalah daerah-daerah yang tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah yang seolah-olah ini nggak kembali seperti semula ini. Kapan negara ini kembali seperti semula? Ada saja oknum-oknum yang seperti itu kemudian memanfaatkan situasi, memperkeruh suasana hingga memobilisasi massa. Yang saya khawatirkan ya, rezim keadaan bahaya ini dari rezim bahaya kesehatan masuk ke rezim dari bahaya konflik. Dan saya harap itu nggak terjadi. Makanya pemerintah, ini dilema. Kadang-kadang kita nggak bisa 100% itu bilang pemerintah itu bersalah. Kita harus fair juga ya. Karena bukan hanya terjadi di Indonesia, negara lain juga terjadi. Global. Kan, kalau cuma terjadi di Indonesia, mungkin kita bisa kritik habis-habisan. Tapi ini kan terjadi di seluruh dunia. Ini global problem, masalah global, bukan masalah regional negara, bukan. Jadi kita nggak bisa menyalahkan 100% apa yang dilakukan pemerintah ini adalah salah, enggak. Hampir semua negara itu berlomba-lomba mencari formula bagaimana memulihkan kondisi. Selain masalah kesehatan, juga masalah yang paling urgen itu ekonomi. Bayangkan, tingkat pengangguran itu paling tinggi sekarang. Pengangguran itu banyak, makin besar.
Kemudian yang kedua, vaksinnya belum ada, karena negara-negara berkembang ke Indonesia, itu rata-rata nunggu vaksin dari negara maju. Itu kebiasaan kita ya, kita nggak pernah bisa menciptakan vaksin, karena kita selalu kebiasaan nunggu. Jadi kita ini adalah satu di antara lain negara-negara lain yang antri menunggu vaksin kapan datang. Sementara negara-negara maju seperti Jerman, Amerika, Cina mungkin salah satunya sudah mulai berinovasi dengan vaksin ya. Ya negara kita adalah salah satu dari banyak negara lain yang antri menunggu vaksin yang resmi dirilis WHO seperti itu kira-kira. Nah, ini makanya saya bilang nggak bisa 100% menyalahkan pemerintah. Apakah kebijakan pemerintah selama ini sudah benar? Ya mungkin ada plus minusnya. Satu sisi, kita bisa bayangkan, ketika pemerintah tidak menggenjot ekonomi, saya khawatir ranahnya ini makin ranah ke konflik. Orang sudah mulai nggak makan. Tapi satu sisi, ketika pemerintah melonggarkan, misalnya salah satu kebijakannya PSBB, tidak bisa mengontrol mudik, itu sebenarnya pemerintah sendiri, kalau saya paham saya, sudah mulai bingung sebenarnya. Dia harus mempertahankan ketahanan negara, ekonomi negara. Satu sisi juga dia harus mempertimbangkan kesehatannya, kesehatan masyarakatnya. Ini dua hal yang dilema ini sebenarnya, sangat-sangat dilematis. Jadi saya tuh melihatnya adalah mungkin 50% yang dibuat oleh pemerintah itu adalah benar, 50% lain mungkin perlu dikritik. Tapi bukan 100% harus kita kritik. Enggak, kita juga harus bantu memberikan solusi-solusi yang positif, yang konstruktif tentunya ya. Karena Anda bisa bayangkan, negara Amerika yang sering dipuji-puji ya, wah mereka punya ilmuwan yang banyak, saintisnya banyak, senjatanya kuat, berarti dalam bidang fiskal mereka kuat, dalam bidang ketahanan mereka kuat, dalam bidang politik mereka berpengaruh, toh akhirnya ambruk juga gara-gara corona. Makanya saya bilang, nggak sanggup juga, ternyata peluru itu tidak menembus virus gitu. Nah kemudian ya kita ngelihat Indonesia sendiri negara yang memang dari dulu ya mungkin dari pengaruh politik di dunianya ya nggak hebat-hebat banget ya, kemudian melihat kekuatan finansialnya juga ya nggak luar biasa, kelihatan kekuatan ekonominya juga ya nggak sehebat itu, tapi kita masih survive selama ini. Ya, kita patut apresiasi juga kinerja pemerintah. Walaupun ada beberapa aspek yang patut kita kritiki, seperti aspek misalnya bagaimana sih konsep membagikan bantuan seperti itu ya, agar tepat sasaran, kemudian biar tidak disalahgunakan anggarannya selama proses pembagian makanan atau insentif-insentif yang diberikan kepada masyarakat selama masa pandemi. Ya, itu harus kita kritik. Ya, kritiknya juga adalah kritik konstruktif ya, jangan sampai ini menjadi kritik yang tidak membangun, membodohi masyarakat, bahkan sampai kok bisa menyebar hoax. Nah, itu jangan. Bahaya, Pak. Karena banyak sekarang ya kan. Nah, itu sudah sampai ujung-ujungnya sampai menyebar hoax yang sangat-sangat tidak perlu dalam kondisi sekarang itu, memperkeruh suasana itu sangat tidak. Betul. Yang jelas sama-sama lah kita bangun, sama-sama memberikan sumbangan ide-ide untuk menghadapi pandemi ini. Ya mungkin pemerintah dengan skala kemampuannya dia akan melakukan itu, ya kita dengan skala kemampuan kita yang paling kecil. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu, bukan membantu pemerintah dalam konteks ini, membantu bangsa kita, membantu negara kita untuk lepas dari pandemi ini. Atau setidaknya kita bertahan sampai vaksin datang. Seperti itulah kira-kira. Tapi kalau lama-lama di rumah aja bingung juga sebenarnya kita, Pak. Loh, itu makanya pemerintah itu dia kan melonggarkan PSBB biar orang itu nggak bingung. Anda bayangkan, bisa kita bayangkan, orang yang di rumah saja itu stres. Ya, mungkin ya, bagi kalangan yang mampu, dia bisa streaming, dia bisa YouTube, dia bisa ya makan enak karena tabungannya banyak. Tuh bayangkan masyarakat yang minim, yang bekerjanya itu bekerja hari ini untuk makan hari ini. Apa yang mereka lakukan? Mampu nggak mereka survive? Oh, itu yang harus dipikirkan juga. Jadi ketika mereka boleh keluar ya, pemerintah itu udah nggak bisa menjangkau sebegitunya. Kita harus pahami, Indonesia itu bukan negara kaya. Kita bukan negara monopoli yang bisa ngecit uang itu banyak-banyak. Nggak bisa. Ada sistem yang berlaku di dalam bernegara. Ada sistem yang berlaku dalam bidang ekonomi. Jadi itu semua sistem-sistem itu kan mengikat setiap individunya. Jadi nggak bisa sembarangan. Pemerintah keluarkan, gelontorkan uang banyak-banyak saja. Kasih aja uang bagi-bagi. Kalau habis uang dibagi-bagi,
Bahkan orang miskin sekalipun punya tabungan 10 juta, barangnya yang mau dibeli yang mana? Gitu. Iya, demand-nya Ujungnya nanti kayak Zimbabwe, iya, inflasinya tinggi, iya, tinggi. uang banyak, barangnya nggak ada. Nah, Betul. saya bilang itu kan konyol juga. Jadi makanya saya bilang, apakah pelonggaran PSBB ini logis dilakukan? Kita punya pilihan nggak? Nggak punya. Kadang ada orang yang bergantung hidup. Kemudian, pemerintah harus bantu saja, harus terus bantu dong. Mau sampai kapan pemerintah bantu? Orang negara kita aja nggak tahu sampai kapan ini pandemi kita terus berjalan. Kita nggak bisa prediksi. Mungkin kalau misalnya, mungkin pandemi ini akan berakhir akhir Juni. Pemerintah mungkin akan, gampang akhir Juni. Kita udah siapkan anggaran untuk akhir Juni sampai segini, aman. Ini kan nggak terprediksi. Iya. Nah, bahkan kemarin itu lonjakan hampir 1.000 kan. Kemarin, yang apanya, untuk jumlah positif terbaru, Oh iya. angka terbaru positif itu 930 sekian. Jadi, kalau kita bercerita apakah COVID ini akan segera berakhir, enggak, kurvanya terus naik. Kurvanya terus naik. Enggak. Puncaknya sulit untuk menerka kapan COVID ini berakhir. Satu-satunya cara adalah nunggu vaksin memang. Itu adalah cara paling pragmatis dan paling logis kalau menurut saya ya. Berbeda. Ya kalau kita bilang dengan PSBB, enggak. PSBB itu masalahnya lebih kompleks lagi. Anda nggak bisa. Bayangkan, orang dilarang mudik ya. Orang dilarang mudik, itu tetap mudik. Karena memang budaya dia itu harus mudik. Perintah dalam hati dia itu lebaran itu harus mudik. Harus sudah jadi tradisi. Dengan cara apapun saya harus mudik. Nah, kemudian ada dua alasan dia mudik. Selain mungkin karena momentum hari besar, kedua momentum dia nggak punya kerjaan. Bagus pulang. Ya, mudik sekaligus pulang kampung gitu loh maksudnya. Mudik sekaligus pulang kampung sekarang udah beda, Pak. Nah, enggak, itu bersatu. Untuk kategori ini itu bersatu. Kategori bersatu ya, Pak. Nah, itu mudik dan pulang kampung sekaligus mudik sekaligus pulang kampung aja. Jadi karena mungkin ya kerjanya udah nggak ada, ya bergantung hidup. Ya mungkin orang tuanya petani. Kan kalau kita sekarang ya kita nggak. Petani itu lebih survive menghadapi ini daripada pekerja-pekerja sektor yang mengandalkan tukar pertukaran barang atau jual beli ya. Ekonomi petani itu lebih bertahan gitu. Karena memang terbukti masyarakat yang di daerah-daerah itu kurang ya terpengaruh tapi tidak sebesar orang-orang yang ada di Jakarta atau kota-kota besar. Kalau kota-kota besar kan mereka rata-rata bekerja sebagai karyawan swasta atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa ataupun jual beli. Jadi itu sangat berpengaruh. Sementara kalau petani-petani di desa kan mereka ya bertani makan dari hasil taninya. Nah itu relatif lebih aman kalau kondisi saat ini. Makanya saya bilang nggak bisa 100% kita salahkan pemerintah, ya kita ciptakan sama-sama sistem. Ya buatlah minimal kita bisa bantu negara ini survive sampai vaksin ditemukan. Kalau enggak, saya khawatir ini bisa jadi problem baru yang mengarah nanti dimanfaatkan sama oknum-oknum ya untuk membuat kerusuhan sampai nanti kayak tahun 98. Nah, itu sangat tidak diinginkan. Beda konteksnya. Tahun 98 itu masalah politik. Tahun sekarang ini masalah penyakit yang tidak diciptakan oleh manusia tapi diuji untuk manusia. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, cuman, emang ini dipahami semua orang? Enggak. Ada orang Indonesia juga yang nggak paham. Kayak gitu. Yang suka nyebar hoax itu nggak paham. Nggak sampai nalarnya ke sana itu nggak sampai. Nah, kira-kira gitu. Oke, Pak. Nggak kerasa gitu udah 1 jam lebih untuk berdiskusi mengenai Perpu ini. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya. Sukses terus. Kapan-kapan nanti bisa dong Pak ya kita diskusi-diskusi lagi mengenai isu-isu ya hukum dari segi kajian tata negaranya gitu Pak. Boleh. Ya, terakhir buat pemirsa saya berpesan stay at home, stay safe and happy Eid Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.